dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan, dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai 3 kandidat calon presiden potensial, yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. 3 orang ini adalah tokoh publik dan pengikutnya juga cukup besar. Pak Prabowo dengan partai Gerindranya, Anies Baswedan dengan pendukungnya dari Nasdem, Demokrat, dan PKS, dan Ganjar Pranowo ini dari PDIP. Masing-masing punya basic kekuatan yang cukup jelas, sehingga 3 nama ini selalu masuk dalam berbagai lembaga survei sebagai calon presiden potensial. Nah, kali ini teman-teman ada lembaga survei yang melakukan survei terhadap 3 calon presiden tersebut, yaitu Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Coba kita lihat hasil surveinya. Kita baca dari wartaekonomi.co.id. Hasil survei persepsi publik, Anies Baswedan cerdas, Prabowo Subianto tegas, Ganjar Pranowo ... Jelang kontestasi pemilu 2024, lembaga survei makin rajin mengeluarkan hasil survei mengenai peluang yang ada, mengenai perkembangan yang ada. Hasil riset survei dan polling Indonesia menunjukkan persepsi 1.230 responden terhadap nama-nama kandidat calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Mayoritas responden menilai Prabowo Subianto sebagai sosok yang tegas dan bertanggung jawab, Ganjar Pranowo sebagai sosok yang populis, dan Anies Baswedan sebagai sosok yang cerdas. Ada 17,9% publik yang disurvei memberikan kesan kepada Prabowo sebagai sosok yang tegas dan bertanggung jawab, kata Direktur SPIN Igor Dirgantara saat menjelaskan hasil survei di Jakarta Senin 8 Mei 2023. Sementara 16,1% responden punya kesan populis merakyat terhadap Prabowo. Ini kesan yang mungkin saja baru dan dominan ada di benak publik saat ini, sambung Igor Dirgantara. Sementara itu untuk sosok Ganjar Pranowo, 19,9% responden menilai Gubernur Jawa Tengah itu merakyat. Sisanya responden survei ada yang menilai Ganjar ramah 7,5% dan populer atau eksis di media sosial 5%. Sosok cerdas hasil survei juga memperlihatkan penilaian mayoritas responden, yakni 11,4%. terhadap Anies Baswedan sebagai sosok yang cerdas. Ada responden yang menilai Anies baik 10,1%, pribadi santun 9,8%, dan punya kinerja baik 7,8%. Tidak hanya menghimpun persepsi responden, survei SPIN juga menyoroti elektabilitas 3 nama tersebut. Elektabilitas Prabowo masih merajai kontestasi Capres 2024. Temuan survei per April sampai Mei 2023 menemukan 33,2% publik masih konsisten menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo. Di posisi kedua menyusul, hasil perolehan ditempati oleh Ganjar Pranowo 17%, dan secara konsisten di posisi ketiga masih ditempati oleh Anies Baswedan dengan 16,6%, kata Igor, menyampaikan tingkat elektabilitas 3 nama itu apabila Pilpres berlangsung saat para responden disurvei. Setidaknya ada 1.230 responden yang terlibat dalam survei SPIN. Survei digelar melalui wawancara via telepon
pada 27 April 2023 sampai dengan 4 Mei 2023. Direktur SPIN menyebut margin of error hasil survei kurang lebih 2,8%. Sejauh ini Prabowo Subianto resmi diusung sebagai calon presiden oleh partainya Gerindra bersama PKB yang keduanya bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR. Sementara itu Ganjar resmi diusung sebagai calon presiden dari PDIP bersama P3. Terakhir, Anies resmi diusung sebagai calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Nah itu teman-teman hasil survei dari SPIN yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan sosok yang cerdas, Prabowo Subianto sosok yang tegas, Ganjar Pranowo sosok yang merakyat. Ini hasil survei dari SPIN. Dan memang beberapa waktu ini lembaga-lembaga survei melakukan survei terhadap 3 calon presiden potensial, teman. Jadi yang menang antara lain ya Ganjar, kemudian Anies, kemudian Prabowo Subianto. Jadi di antara 3 nama itu silih berganti yang menjadi juaranya di hasil survei. Tetapi semua itu akan lebih real, teman, setelah pemilu digelar. Siapa sebenarnya yang didukung oleh rakyat, itulah yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Apakah Anies, Ganjar, atau Prabowo Subianto? 3 nama ini berpeluang menang, teman, karena di antara 3 ini satu yang akan menjadi presiden. Nah, kalau kita lihat perkembangan per hari ini, teman-teman ya, kemarin Pak Anies juga sudah memberikan pernyataan politiknya, pidato politiknya mengenai pencapresan di 2024. Pak Anies menyebut di situ bahwa jangan sampai ada intervensi dari pihak pemerintah atau penguasa atau negara dalam gelaran Pilpres, teman-teman. Tidak usah mempengaruhi karena warga masyarakat sudah cerdas, warga masyarakat sudah tahu siapa yang akan dipilih di Pilpres 2024. Kami mengajukan diri, kami mengajukan dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Intinya saya melihatnya bahwa Pak Anies Baswedan ini tidak gentar walaupun Ganjar Pranowo ini didukung oleh Jokowi, teman ya. Karena Jokowi, Ganjar, Mega itu kan dari PDIP. Kalau mereka saling mendukung di antara kader sendiri tentu tidak ada masalah. Cuman masalahnya kalau kita melihat Presiden Jokowi kapasitasnya sebagai presiden harusnya tidak berpihak kepada salah satu calon presiden. Apalagi dalam beberapa pidatonya, teman ya, kecenderungan Jokowi itu memilih Ganjar cukup kuat. Kenapa begitu? Karena Ganjar ini dinilai akan melanjutkan program dari Pak Jokowi. Jadi Ganjar ini sebagai sosok yang mungkin, teman-teman, mungkin akan mewakili Jokowi jika Jokowi tidak menjadi presiden. Digantikan oleh Ganjar Pranowo dan bisa melanjutkan program-program yang dicanangkan oleh Pak Jokowi. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.